Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cudulya Umamah, NIM 1802100009 dari Prodi Piaud UIN Araniri Banda Aceh. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. Penilaian merupakan suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian kegiatan belajar anak. Penilaian hasil kegiatan belajar oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses dan kemajuan belajar anak. Dari penilaian tersebut, guru dan orang tua dapat memperoleh informasi tentang capaian perkembangan untuk menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki anak setelah melakukan kegiatan belajar. Fungsi penilaian yaitu untuk memantau kemajuan belajar, hasil belajar, perbaikan hasil kegiatan belajar yang dilakukan secara berkesinambungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhraini dengan NIM 1802134. Di sini saya akan membahas tentang tujuan dan prinsip-prinsip penilaian. Tujuan penilaian yaitu ada 4. Yang pertama yaitu mendapatkan informasi. Jadi tujuan ini yaitu untuk mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan anak yang telah dicapai selama dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu menggunakan informasi. Jadi tujuan ini yaitu untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak agar sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkembang dengan optimal. Yang ketiga yaitu memberikan informasi. Jadi tujuan ini yaitu untuk melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran. Yang keempat yaitu memberikan bahan masukan. Jadi tujuan ini yaitu untuk ikut serta membantu mencapai perkembangan anak secara optimal. Poin selanjutnya yaitu prinsip penilaian. Yang pertama yaitu mendidik. Jadi, proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu ada berkesinambungan. Penilaian ini dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga yaitu objektivitas. Penilaian ini didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Yang keempat ada akuntabel. Penilaian ini dilakukan secara berstruktur dan kriterianya jelas serta bisa dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu transparan. Penilaian ini dilakukan dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua, guru, dan orang-orang yang bersangkutan. Yang keenam yaitu sistematis. Penilaian ini dilakukan secara teratur dan terprogram dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan berbagai instrumen. Yang ketujuh yaitu menyeluruh. Jadi penilaian ini mencakup semua aspek pertumbuhan anak, baik dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedelapan yaitu bermakna. Jadi hasil dari penilaian ini bermanfaat bagi anak, bagi guru, dan bagi orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pretina Humaira, NIM 1802132. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Zuhraini yang materinya ialah mekanisme penilaian. Yang pertama, penilaian proses dan hasil penilaian. Penilaian proses dan hasil penilaian kegiatan belajar PAUD dilaksanakan oleh pendidik pada satuan PAUD. Yang kedua, teknik dan instrumen penilaian. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah sebagai berikut, yaitu pengamatan atau observasi. Merupakan teknik penilaian yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan lembar observasi, catatan menyeluruh atau jurnal, dan rubrik. Kemudian percakapan merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan baik pada saat kegiatan terpimpin maupun bebas. Kemudian penguasaan merupakan teknik penilaian berupa
pemberian tugas yang akan dikerjakan anak dalam waktu tertentu, baik secara individu maupun kelompok, serta secara mandiri maupun didampingi. Kemudian unjuk kerja merupakan teknik penilaian yang melibatkan anak dalam bentuk pelaksanaan suatu aktivitas yang dapat diamati. Kemudian penilaian hasil karya merupakan teknik penilaian dengan melihat produk yang dihasilkan oleh anak setelah melakukan suatu kegiatan. Kemudian pencatatan anekdot merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan catatan sikap dan perilaku khusus pada anak ketika suatu peristiwa terjadi secara tiba-tiba atau insidental, baik positif maupun negatif. Kemudian di sini ada juga portofolio, merupakan kumpulan atau rekam jejak berbagai hasil kegiatan anak secara berkesinambungan, atau catatan pendidikan tentang berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai salah satu bahan untuk menilai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, waktu penilaian. Waktu penilaian dilakukan mulai dari anak datang ke sekolah di satuan PAUD selama proses pembelajaran, saat istirahat sampai anak pulang. Hasil penilaian dapat dirangkum dalam kurun waktu harian, mingguan, ataupun bulanan. Yang keempat, pengolahan penilaian. Pengolahan penilaian di sini ialah penilaian proses dan hasil belajar anak dimasukkan ke dalam format yang disusun oleh pendidik setiap selesai melakukan kegiatan. Kemudian catatan penilaian proses dan hasil belajar perkembangan anak dimasukkan ke dalam format rangkuman penilaian mingguan, bulanan, atau dibuat kesimpulan sebagai dasar laporan perkembangan anak kepada orang tua. Yang kelima, pelaporan pencapaian hasil perkembangan dan pertumbuhan anak, yaitu yang pertama, pelaporan adalah kegiatan mengomunikasikan hasil penilaian tentang tingkat pencapaian perkembangan anak baik secara psikis maupun fisik yang dilakukan secara berkala oleh pendidik. Apabila terdapat pertumbuhan dan perkembangan yang tidak biasa, pendidik dapat berkonsultasi ke ahli yang relevan. Kemudian bentuk pelaporan berupa deskripsi pertumbuhan fisik dan perkembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak yang dilaporkan kepada orang tua, dilengkapi dengan lampiran hasil portofolio. Kemudian teknik pelaporan dilakukan dengan cara bertatap muka dengan orang tua untuk menjelaskan hasil penilaian anak. Berikutnya, pelaporan secara tertulis diberikan kepada orang tua minimal sekali untuk setiap 6 bulan. Sedangkan pelaporan secara lisan dapat diberikan sesuai kebutuhan. Kemudian berikutnya pasal yang membahas tentang penilaian, yaitu yang pertama pasal 18 tentang standar penilaian. Yang kedua, pasal 19 tentang prinsip penilaian. Yang ketiga, pasal 21 yaitu tentang mekanisme penilaian. Yang keempat, pasal 23 tentang laporan akhir. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.